Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto, dan masih dalam suasana bulan Ramadan. Nah Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan mereview dari salah satu dari pusaka. Ini pusaka ini belum pernah saya review, jadi masih dalam keadaan waktu saya mendapatkannya itu pun juga belum pernah saya review. Karena gini Sobat, waktu saya mendapatkannya itu dia pusaka ini sudah dalam keadaan bersih. Jadi kalau nggak salah untuk di warangannya ini warangan lama tapi masih bagus. Tapi kalau untuk di warangkanya, nah ini warangkanya kapan hari saya serviskan di tukang saya Sobat. Jadi itulah kenapa waktu masih dalam keadaan pertama kali saya mendapatkannya tidak saya review. Jadi kita mereviewnya di episode kita kali ini Sobat. Coba kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya Sobat. Ini sangat bisa dikatakan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini adalah bisa dikatakan keris berkelas pusaka. Ini adalah dapur Sabu Inten Sobat. Dapur Sabu Inten, dan untuk di pamornya ini pamornya Lintang Kemukus. Kapan hari pemiliknya itu bilang untuk di pamornya ini Mas Tony, pamornya Pancuran Mas. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk pribadi saya ini adalah pamor Lintang Kemukus, karena kalau untuk di Pancuran Mas itu dia berbentuk garis tapi dia menyeberang di gonjong. Nah ada bercabang seperti ini, itu adalah Pancuran Mas di dalam pengetahuan saya. Tapi kalau dia berbentuk garis lalu menggumpal di bagian bawahnya, itu kalau untuk saya itu masuk di pamor Lintang Kemukus Sobat. Biasanya memang seperti itu gini. Jika di antara sobat semuanya ini yang masih pemula, terkadang mungkin menemukan gitu loh, ini kata yang sana seperti ini, kata yang sini kok gini. Jadi jangan mungkin wah kok membingungkan. Nah solusinya seperti ini Sobat. Jadi panjenengan harus punya referensi juga, jadi seperti itu. Nah di antara teman-teman ini banyak juga yang mendapatkan referensi buku, jadi bisa mendapatkannya di galeri saya ataupun juga dari yang lainnya, silakan. Yang penting gini, yang penting panjenengan pun juga harus punya pedoman sendiri. Nah, jadi biar apa? Biar tidak gampang jadi tidak gampang bingung. Kata si A seperti ini, kata si B seperti ini. Jadi biar nggak bingung. Nanti kata si C seperti ini. Nah gitu kan tambah bingung. Jadi panjenengan pun juga harus punya pedoman sendiri, di samping panjenengan juga belajar kepada para senior yang lainnya. Itu seperti itu. Nah kita lanjutkan lagi Sobat. Coba panjenengan amati. Ini adalah warangka saya, bisa dikatakan gawannya. Jadi saya mendapatkan pusaka ini dengan warangka yang ini. Jadi ini adalah gawannya. Ini adalah bisa dikatakan setelannya dengan pusakanya. Kalau panjenengan melihat di sini, ini pas, pas banget, dan warangkanya pun juga bagus. Saya biasanya seperti ini kalau melihat kebanyakan, kalau warangka lawasan bagus, nah meskipun katakanlah kotor ataupun juga dekil, kalau saya melihatnya ini kayaknya pusakanya ini bagus. Kenapa? Karena dari warangkanya pun juga sudah terlihat gitu, auranya itu sudah terlihat. Nah ini setelah diservis oleh tukang warangka saya, tambah bersih dan juga kinclong, akhirnya tambah bagus seperti ini Sobat. Ini gandar iras. Nah kemungkinan ini untuk di kayunya kayu apa ya, nginden seperti ini Sobat. Nah sangat menyenangkan sekali. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa. Nah ini Sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Sebenarnya kalau panjenengan ingat bahwasanya kapan hari itu saya menginginkan dari pusaka-pusaka dengan pamor Lintang Kemukus. Ternyata saya mendapatkan itu banyak banget gitu loh. Habis dapat yang pertama, lalu dapat lagi yang kedua dari beberapa orang. Itu pamornya Lintang Kemukus semuanya. Nah salah satunya ini Sobat. Hanya saja kapan hari yang ini waktu dalam keadaan pertama kali saya dapatkan belum saya review. Nah baru saya review ini. Nah ini pun juga salah satunya yang saya dapatkan berpamor Lintang Kemukus. Nah, dia memang untuk di garis bagian atasnya dia tidak membentuk sodo seler atau sodo lanang,
tapi ini adalah kumpulan dari beberapa bisa dikatakan beberapa garis yang kecil-kecil, tapi dia membentuk satu kesatuan. Nah, seperti ini. Di bagian bawahnya dia menggumpal. Nah, seperti ini. Baliknya pun juga seperti itu, sobat. Nah, ini. Jadi ada gini. Lintang kemukus itu ada yang dia berbentuk seperti sodolanan, cuma satu garis saja. Ada yang terbentuk dari beberapa garis kecil-kecil tapi membentuk satu kesatuan seperti ini. Nah, ini pun juga saya meyakini ini adalah pamornya pamor lintang kemukus atau kukus tunggal. Nah, seperti ini. Salah satu dari pamor yang saya yakini adalah bisa dikatakan seperti ini, sobat. Lintang kemukus itu bisa dikatakan sebagai pamor kewahyuan. Jadi kalau di antara gini ada pemilihan kepala desa ataupun juga apa gitu kan, terkadang wah pulungnya ke sana, berarti yang jadi nanti adalah calon si A atau calon si B gitu, yang ketempatan atau yang kebetulan mendapatkan pulung atau kewahyuan, seperti kayak bisa dikatakan seperti kayak pulung bintang berekor itu, seperti itu. Ada yang pernah melihatnya seperti itu, sobat. Nah, ini itulah kenapa saya meyakini bahwasanya pusaka dengan pamor lintang kemukus ini sangat cocok sekali diagem oleh para pemimpin. Nah, ini untuk di pusakanya sendiri, ini tidak saya kasih minyak, tapi dia bilahnya wangi. Wanginya ini wangi khas, nggak tahu ini wangi besi apa kira-kira, karena saya juga tidak begitu hafal tentang jenis-jenis besi. Tapi ini saya meyakini ini kayaknya untuk diwanginya kok kayak bukan minyak wangi, tapi ini betul-betul dari besinya yang wangi. Nah, seperti itu. Karena saya pun juga memiliki dari pusaka koleksi pribadi saya, itu pun juga besinya wangi alami. Jadi saya tidak pernah memberikan minyak pusaka. Dan ini pun juga seperti itu. Kapan hari saya tidak memberikan minyak pusaka, saya biarkan apa adanya seperti ini, sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Saya akan membalik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail tentang pamornya sekaligus keindahan dari tosan ajinya. Oke, sobat semuanya, kita akan melanjutkan lagi. Nah, untuk sekedar informasi bahwasanya pusaka dengan dapur Sabu Inten ini konon zaman dahulu ini diagem atau dimiliki oleh para pengusaha atau orang-orang kaya pada zaman dahulu. Itulah kenapa tidak heran jika pusakanya itu pun juga bagus dan seperti ini. Kalau panjenengan melihat untuk diwarangkannya ini pun juga bagus. Mungkin zaman dahulu ini pun juga dimiliki oleh orang kaya, sobat. Nah, sama halnya dengan sekarang gitu. Semakin banyak uangnya seseorang, maka pusakanya pun juga akan disandangi dengan sandangan yang mewah-mewah, seperti kayak warangkanya pun juga dari cendana wangi, ataupun juga dia pakai bertata kayak berlian atau seperti apa, dan juga pendoknya pun juga mungkin ada emasnya. Nah, seperti itu. Nah, tidak beda dengan sekarang dan dulu pun juga tidak ada bedanya. Jadi orang kaya zaman dahulu pun juga seperti itu. Karena apa? Karena apalagi zaman dahulu pusaka itu masih sangat bisa dikatakan disinengkerkan. Jadi betul-betul mencerminkan dari si pelaku atau si pemiliknya gitu loh. Mencerminkan dari pemiliknya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Sabu Inten. Dialognya 11, sobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ini saya dapatkan kapan hari dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Jogja. Jadi ini saya mendapatkan dari teman baik saya dari kota Yogyakarta. Nah, coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pamornya dia tidak merupakan garis satu, tapi adalah garis kecil-kecil yang dia membentuk satu kesatuan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang bilang bahwasanya hanya empu yang mumpuni yang bisa membuat pamor yang kecil-kecil seperti ini dengan sangat rapi. Nah, ada yang bilang seperti itu. Nah, ini adalah
perwujudan dari pusakanya sobat. Nah, di bagian sor-sorannya dia ini menggumpal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini warangannya warangan saya belum mewaranginya, jadi ini belum saya warangi. Karena kalau untuk di tukang saya, kalau sudah saya warangi otomatis ada plastiknya. Nah, ini belum ada plastiknya. Karena saya melihatnya ini masih bagus untuk di warangannya, maka saya putuskan untuk tidak mewaranginya. Jadi saya biarkan ini warangan lama. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari dapur yang konon dipercaya banyak dimiliki oleh orang-orang kaya pada zaman dahulu. Nah, sabu inten ini jika dilihat dari arti katanya sobat, sabu adalah bagi orang Jawa perlambang suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta laku prihatin untuk mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk, atau istilahnya adalah mengencangkan ikat pinggang. Jadi dapur sabu inten ini pun juga mengajarkan jika di antara kita gitu ingin mencapai sebuah kekayaan, kemuliaan hidup, maka kita pun juga harus mau untuk hidup laku prihatin. Kita juga harus mau untuk bekerja keras. Nah, itu seperti itu sobat untuk di pesan-pesannya dari dapur sabu inten itu. Sregep agawe kamulyan, artinya berusaha sungguh-sungguh akan menjadikan mulia atau jaya. Inten atau intan adalah batu mulia yang indah gemerlapan dan bernilai tinggi, simbol dari kemewahan dunia, kemakmuran, dan juga kemuliaan hidup. Keris sabu inten ini adalah simbolisasi harapan agar orang yang memiliki keris ini dapat memiliki kehidupan yang mulia, kaya raya, dan juga mudah meraih cita-citanya dengan senantiasa hidup mawas diri bahwa hidup adalah sebuah kewelasan atau belas kasih dari Tuhan yang disimbolkan dengan Luk 11. Nah, seperti ini. Ini adalah menyangkut filosofi dari dapurnya, yaitu dapur sabu inten. Lalu kita lanjutkan lagi sobat untuk mengulas sedikit tentang pamornya. Nah, ini adalah pamor lintang kemukus. Lintang kemukus ini disebut juga kukus tunggal atau dalam artinya bintang berekor atau komet. Bentuknya seperti sodo saler hanya di bagian sor-soran. Nah, sor-soran pamor ini menggumpal. Gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, wos putah, bawang sebungkul, atau yang lainnya. Pamor ini diyakini tuahnya selain untuk kerejekian, juga untuk ketenaran, kederajatan, dan juga kewibawaan, serta membantu memudahkan menggapai harapan atau cita-cita pemiliknya. Nah, seperti itu sobat, kurang lebihnya. Ini bisa bisa disimpulkan bahwasanya mungkin pemesan dari pusaka ini dulunya ingin hidupnya adalah bergelimang harta benda. Hidupnya ini mulia. Apa yang menjadi cita-citanya itu gampang terwujud, atau apa yang menjadi harapannya itu bisa segera terwujud atau tercapai. Itu seperti itu. Ini sangat luar biasa ini sekali. Pusakanya bagus dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, ini pusakanya seperti ini. Dan ini untuk di pusakanya ini wangi sobat. Saya masih belum memberikan ini minyak wangi. Nah, wanginya ini kalau untuk saya, pendapat saya, kemungkinan adalah dari besinya, wangi besinya. Jadi ini mungkin zaman dahulu dia dibuat atau ditempa dengan bahan-bahan pilihan. Nah, seperti itu. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama, kita sudah mengulas bersama-sama tentang salah satu dari dapur yang cukup istimewa, yaitu dapur sabu inten dengan pamornya, pamor lintang kemukus. Tentunya setiap para pecinta Tosana Aji itu ingin memiliki dari koleksi-koleksinya itu adalah koleksi pilihan. Nah, kalau untuk saya ini sangat saya rekomendasikan buat sobat semuanya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan dan review ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama ikut serta di dalam
merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.